البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada dalil-dalil yang disebutkan seputar masalah tafaddul bainal malaikah wal anbiya. Yang kemarin kita lewati di antaranya alasan golongan pertama bahwasanya malaikat lebih utama. Apa itu? Yang kemarin kita ambil kasfi. Nah, sisi yang utama mana? Nah, sisi utamanya dulu, isbat dulu sebelum nafi. Bahwasanya para malaikat memiliki akal. Itu dulu, isbat dulu ya. Para malaikat itu memiliki akal dan tidak memiliki syahwat. Kalau dikatakan tidak memiliki syahwat, malah jadinya nanti nafi itu secara awal tidak ada pujian padanya. Baik, malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki syahwat. Sedangkan para nabi, mereka memiliki akal dan syahwat. Sehingga ketika para nabi, demikian pula orang-orang saleh, menahan jiwa-jiwa mereka dari hawa nafsu, yang sebenarnya itu adalah tabiat yang condong padanya, tentunya perjuangan ini lebih utama. Baik, jawabannya apa? Baik, taruhlah memang demikian, kita katakan itu keutamaan yang ada pada para nabi dan orang-orang saleh. Tapi hal itu juga bisa diimbangi oleh kondisi para malaikat yang terus-menerus beribadah dalam keadaan tidak pernah futur dalam jangka waktu yang lama, terus-menerus seperti itu. Ini bisa mengimbangi apa yang didapatkan oleh para anbiya dalam melawan syahwat mereka. Baik, pendalilan lain apa? Aba Umar. Baik, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini menunjukkan keutamaan Adam dan diikutkan padanya anak keturunannya. Terus kenapa? Baik, kita katakan bahwasanya itu menunjukkan keutamaan Adam, tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih utama dari para malaikat. Tapi karena sama Adam dan para malaikat, tidaklah mengilmui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan. Dan ketika Adam tahu apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, tidak secara langsung itu menunjukkan Adam lebih utama dari malaikat. Buktinya apa? Buktinya apa? Telah
Kan butuh bukti, kondisi-kondisi di mana tegas keadaannya seperti itu, tapi ternyata yang tidak tahu kok lebih utama malah. Seperti kondisi Nabi Khadir dan Nabi Musa. Nabi Khadir mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tapi tidak melazimkan Khadir lebih utama dari Musa. Kondisi yang lain apa? Abdurrahman, sini. Keadaan di mana ada sesuatu yang lebih tahu, tapi tidak mengharuskan dia lebih utama. Seperti apa? Hudhud dan Nabi Sulaiman. Hudhud tahu apa yang tidak diketahui Nabi Sulaiman, tapi tidak melazimkan Hudhud lebih utama dari Nabi Sulaiman. Taib. Jadi ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha ini kita katakan memang itu menetapkan keutamaan Adam. Tapi tidak bisa kita menarik dari situ bahwasanya Adam lebih utama dari para malaikat. Dalil yang lain apa, Hudzaifah? Allah Subhanahu wa taala jadikan para malaikat sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ini menunjukkan para nabi lebih utama menurut mereka. Maka dijawab, berarti kita katakan bahkan pendalilan ini lebih tepat untuk digunakan mereka-mereka yang mengatakan malaikat lebih utama. Kenapa? Karena para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka diutus kepada umat untuk menyampaikan risalah, dan telah tetap bahwasanya para rasul lebih utama dari umatnya. Berarti kalau mau kita pukul rata kaidah ini, malaikat diutus kepada para nabi, tentunya malaikat lebih utama dari para nabi. Ini kalau kita mau pukul rata pendalilan. Jadi perkara ini, kondisi malaikat adalah utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, tidak melazimkan para nabi lebih utama. Bahkan kalau kita pakai kaidah mereka, tentunya dari situ kita tetapkan malaikat malah yang lebih utama. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa minhu haditsu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata qalat ya rabbana a'taita bani adam ad-dunya ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa yalbasun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa la na'kulu wa la nashrabu wa la nalhu fakama ja'alta lahum ad-dunya faj'al lana al-akhirah qala la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Akhrajahu Tabrani. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh Bani Adam lebih utama dari para malaikat, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya malaikat berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada Bani Adam dunia yang mereka makan dan minum serta memakai pakaian di dalamnya. Di dunia makan, minum, memakai pakaian. Sedangkan kami ini bertasbih dan memujimu. Dan kami tidak makan, tidak minum, juga tidak bersenda gurau, tidak berbuat sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan khusus bagi mereka. Maka sebagaimana engkau jadikan bagi mereka dunia, maka jadikanlah untuk kami akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, aku tidak akan menjadikan orang-orang soleh dari anak keturunan
makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti mereka-mereka yang aku katakan kepadanya kun fayakun. Maksudnya, aku tidak akan menjadikan orang-orang saleh dari keturunan Adam yang diciptakan dengan kedua tangan Allah seperti makhluk yang Allah ciptakan dengan hanya sekedar perkataan kun fayakun. Hadis ini ikhwani fillah, ya, kalau dari sisi makna menunjukkan keutamaan Adam, di mana dia diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus menunjukkan keutamaan anak keturunan Adam. Akan tetapi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani datang dari jalan Ibrahim bin Abdullah bin Khalid al-Missisi, wa huwa kadzdzabun matruk. Nah, al-Missisi ini, Ibrahim al-Missisi, dia kadzdzab matruk. Baik. Dan datang dari jalan yang lain juga pada perawinya ada Talhah bin Zaid, dia juga kadzdzab. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dari jalan Abdullah bin Saleh, dia seorang yang dhaif. Dan telah keliru Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengatakan isnaduhu sahih. Kenapa? Karena padanya Abdullah bin Saleh. Nah, dikatakan oleh Hisham bin Sa'id mutakallamun fih as-sahihu dha'fuh. Apalagi dia telah diselisihi oleh perawi yang lain. Dan hadits ini ikhwan memiliki penguat, akan tapi sama penguatnya juga masih dalam kondisi lemah, nah, dalam kondisi dhaif. Apalagi pada sebagian matanya ada nakarah sehingga tidak mampu untuk menguatkan dan mencapai tingkatan muhtajun bih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa akhraja Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal an Urwah Ibnu Ruwaim annahu qala akhbarani al-Ansari 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-malaikata qalu al-hadits. Datang dari siapa? Dari seorang Ansari. Ini mubham. Baik. Dan Ansari ini tidak diketahui apakah dia sahabi atau tabi'i. Nah, dan pada sanad ini juga ada mukhalafah yang kesimpulannya tetap masih dalam kondisi lemah. Dikatakan oleh Syalbani kesimpulan panjang setelah pembahasan panjang, kata beliau wa jumlatul qaul anna hadits Ibn Ruwaim hadza dha'ifun li jahalatil ansari wa ittirabir riwayatainil ukhrayataini fi ta'yinih. Hadisnya tetap dhaif karena ada kemajhulan, juga ada ittirab pada dua riwayat yang lain
yang menyatakan Ansari ini siapa? Sanadnya muttarib. Walaupun ini dari sisi sanad paling bagus, tinggal satu masalah ini. Majhulnya Ansari ini siapa? Fa fihi wa yanamuna wa yastarihun faqala Allah Ta'ala la fa'adul qawla thalatha marrat kullu dhalika yaqulu la. Nah, para malaikat mengatakan bahwasanya mereka tidur dan beristirahat sedangkan kami tidak. Nah, dengan konteks yang hampir sama dengan hadis di depan, kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab tidak. Yaitu tidak akan diberikan akhirat untuk para malaikat. Kemudian para malaikat mengulangnya sampai 3 kali. Dan ini bukan sifat para malaikat. Makanya tadi dikatakan fihi syai' minan nakarah. Nah, bagaimana para malaikat yang tidak pernah bermaksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka mengulang-ulang pertanyaan dan permintaan. Kullu dzalika yaqulu la, pada setiap kali permintaan malaikat tersebut Allah Subhanahu wa taala jawab tidak. Qala wa sya'nu fi thubutiha fa inna fi sanadaihima maqalan. Baik, wa fi matnihima syai'a. Ini juga isyarat dari Imam Ibn Abil Is tentang sesuatu yang aneh pada matannya. Kata beliau, dan perkaranya tentang hadis ini dari sisi apakah sabit atau tidak? Sebab pada sanad keduanya ada pembicaraan dan pada matan keduanya juga ada sesuatu yang menjadikan seorang untuk menerimanya butuh betul-betul hati-hati. Dari sisi mana? Fa kaifa yudhannu bil malaikati al-i'tiradu 'ala Allah marratin adidah. Bagaimana disangkakan kepada malaikat al-i'tirad, yaitu pemrotesan seperti ini kepada Allah, sikap protes kepada Allah berkali-kali. Ini sesuatu yang sangat jauh dari sifat para malaikat. Wa qad akhbara Allah Ta'ala anhum annahum la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan Allah telah mengkabarkan tentang mereka bahwasanya mereka tidak akan pernah mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka senantiasa mensikapi perintah yang diperintahkan dengan penunaian. Wa hum bi amrihi ya'malun, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa hal yudhannu bihim annahum mutabarrimuna bi ahwalihim. Apakah disangkakan kepada mereka bahwasanya mereka itu mutabarrimun, ayat tadajjur, yaitu berkeluh kesah dengan kondisi mereka. Itu kan seakan berkeluh kesah. Kami bertasbih, kami bertahmid, minta untuk diberi akhirat. Sedangkan Bani Adam itu makan minum taib di dunia ini. Mereka dapat dunia, bisa makan minum santai-santai. Kami terus menerus bertasbih, beribadah. Maka minta agar diberikan akhirat juga. Ini kan syai' minat tadajjur, sesuatu yang menunjukkan adanya keluh kesah dengan kondisi mereka yang seperti itu. Mutasyawwifuna ila ma siwaha min syahwati Bani Adam, dan mereka mutasyawwifun, yaitu mereka menginginkan kepada yang selainnya dari syahwat-syahwat Bani Adam. Ini jelas para malaikat tidak memiliki syahwat, tidak akan ada keinginan untuk hal-hal yang seperti itu. Wa naumu akhul maut fa kaifa yaghbitunahum bih. Dan tidur itu adalah saudaranya kematian. Bagaimana para malaikat merasa iri dengan itu, ingin seperti itu. Disebutkan bisa makan, minum, main-main. Wa kaifa yudhannu bihim annahum yaghbitunahum billahwi wa huwa minal batin. Bagaimana bisa disangkakan kepada para malaikat mereka itu ghibtah, yaitu merasa iri dengan lahwun yang dilakukan Bani Adam. Dan itu termasuk perkara batin. Qalu balil amru bil aksi, bahkan perkaranya kebalikannya. Ini qalu sekarang jawaban mereka mengatakan malaikat lebih utama.
Bahkan perkaranya kebalikannya, malaikat itu lebih utama. Kenapa? Fa inna iblisa innama waswasa ila Adam wa dallahu bi ghurur id atma'ahu fi an yakuna malakan. Nih lihat. Bahkan perkaranya kebalikannya, yaitu malaikat lebih utama. Ini pendapat kedua. Sebab iblis hanyalah memberikan waswas kepada Adam dan menunjukinya jalan yang salah. Wa dallahu bi ghurur, dia tunjuki tapi apa? Dengan tipuan, ditipu. Sebab iblis memberikan apa? Memberikan iming-iming kepada Adam untuk dia bisa jadi apa? Malaikat. Biqaulihi ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Allah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini kecuali agar apa? Kalian tidak menjadi dua malaikat, tidak pula menjadi apa? Orang yang kekal di dalam surga. Ini tipuan iblis. Kamu tidak boleh mendatangi pohon ini apa? Karena apa? Agar kamu tidak jadi malaikat dan agar kamu tidak kekal di surga. Subhanallah. Bagaimana iblis, ikhwan, membolak-balikkan fakta. Yang dengan sebab itu malah mereka terusir dari surga. Tapi syahidnya, perhatikan, iblis ketika menipu illa antakuna malakain, menunjukkan kedudukan malaikat lebih utama. Nah, buktinya apa? Itu sebagai iming-iming yang diberikan kepada Adam. Fadalla anna afdaliyatal malak amrun ma'lumun mustaqarrun fil fitrah. Ini menunjukkan tentang keutamaan malaikat itu perkara yang telah diketahui dan tertancap di dalam fitrah. Yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala hikayatan 'anil niswatil lati qatta'na aydiyahunna inda ru'yati Yusuf. Menguatkan hal tersebut perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan apa yang dikatakan para wanita, ya, menceritakan tentang kisah para wanita yang mereka memotong tangan mereka ketika melihat Yusuf. Dan mengatakan apa? Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, mereka apa? Tidak mengakui ini luar biasa, ini bukanlah manusia. Ini adalah tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Menunjukkan apa? Dari situ malaikat itu sesuatu makhluk yang utama, yang mulia dibandingkan apa? Manusia. Wa qala ta'ala qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Demikian pula Allah katakan ketika menghikayatkan perkataan sebagian rasulnya, la aqulu lakum 'indi khazainullah, aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku perbendaharaan Allah. Wa la a'lamul ghaib, aku juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini malaikat. Ini nabi tersebut menegaskan kepada para umat bahwasanya dia bukanlah para malaikat, bukanlah masuk deretan malaikat yang memiliki sifat-sifat yang sudah terpatri pada manusia keutamaannya. Qala al-awwalun inna hadza innama kana lima huwa markuzun fin nafsi annal malaikata khalqun jamilun azim muqtadirun 'alal af'alil ha'ilah khususan al-arab. Nah, para pendahulu mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwasanya ini diungkapkan oleh para nabi dikarenakan perkara yang sudah tertancap dan terpatri di dalam jiwa bahwasanya malaikat itu adalah suatu makhluk yang jamilun azim, ya, makhluk yang sangat bagus, yang agung, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan al-hailah, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Terkhusus para Arab, mereka meyakini ini. Kenapa? Fa innal malaikata kanu fi nufusihim minal 'azamah bihaitsu qalu innal malaikata banatullah ta'ala Allahu an qaulihim 'uluwan kabira. Terkhusus para Arab, sebab sesungguhnya malaikat dulu di jiwa-jiwa mereka itu memiliki kedudukan yang agung, di mana mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah.
Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari perkataan mereka itu. Ini juga akhwan syahid untuk pendalilan berikutnya pada hadis tersebut. Yang pertama jelas hadisnya lemah. Kemudian bahkan di sana ada hal-hal yang menunjukkan kebalikannya dengan pendalilan tadi. Ini pendalilannya juga kuat. Wa minhu, di antara dalil juga qauluhu ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Perhatikan sisi pendalilannya, Allah telah memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam ini. Berarti menunjukkan mereka itu orang-orang pilihan. Dan ini menunjukkan mereka itu lebih utama dari para malaikat. Karena apa? Allah pilih mereka. Qala al-akharun qad yadhkuru qad yudhkaru al-alamun wa la yuqsadu bihi al-umumul mutlaq. Ya, mereka berdalil dengan kata apa? Alal alamin, akhwan. Dan alam itu berarti apa? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah adalah alam. Menunjukkan Allah pilih Adam dan para nabi setelahnya ini atas keseluruhan alam. Atas keseluruhan alam. Berarti termasuk alam para malaikat. Menunjukkan Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim, keluarga Imran lebih utama dari para malaikat. Jawabannya, akhwan, kata alam terkadang disebutkan dan tidak dimaksudkan keumuman secara mutlak. Bal fi kulli makanin bihasabih, bahkan pada setiap tempat sesuai dengan apa? Dengan kondisinya. Jadi melihat konteksnya. Kama fi qoulihi ta'ala liyakuna lil alamin nadhira. Pada ayat ini agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam. Lil alamin. Awalam nanhaka 'anil alamin. Nah, demikian pula atatuna dzukrana minal alamin. Ini semuanya apa? Alam manusia yang dimaksud. Nah, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Berarti kata alam ketika disebutkan itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tidak kemudian dimaksudkan keumuman secara mutlak. Berarti suatu dalil yang masih ada kemungkinan lain, maka apa? Jatuh pendalilan dengannya. Ini bantahan untuk dalil yang disebutkan. Karena ihtimal yaitu kemungkinan lain yang bisa dipetik dari suatu dalil, ini apa? Menjatuhkan pendalilan dengannya. Apalagi pada perkara yang di situ sedang diperselisihkan. Idza wujidal ihtimal saqatal istidlal. Kalau didapati ihtimal pada suatu dalil, maka saqat, yaitu jatuh pendalilan dengannya. Sehingga tidak bisa ayal-ayalan dengan itu. Pokoknya tidak bisa. Kenapa? Karena ada ihtimal lain. Dan tidak ada suatu qarinah yang menunjukkan salah satu dari ihtimal yang bisa dipilih. Qala minhu qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik bariyah, sebaik-baik makhluk. Perhatikan al-bariyah tanpa hamzah. Ini qiraah jumhur, ya kawan. Al-bariyah dengan ya. Ai al-khaliqah, bermakna makhluk. Taib. Dan Nafi' serta Ibnu Dzakwan membaca untuk ayat ini dengan bari'ah. Hum khairul bari'ah. Taib. Bedanya apa? Dari dua qiraah ini terjadi perbedaan dari sisi apa? Penunjukan maknanya, ikhwan. Taib.
kata al-fara, apabila kata al-bariyah dari bara'ah, maka itu yang dimaksud adalah at-turab. Nah, mereka adalah sebaik-baik sebaik-baik sesuatu dari tanah. Tidak masuk di dalamnya para malaikat dalam lafaz. Taib. Akan tapi kalau bariyah diambil dari kata bariyatil qalam, nah, ai qaddarathu, yaitu sebaik-baik sesuatu yang Allah tetapkan, yang Allah ciptakan, maka masuk di dalamnya para malaikat. Maka kemudian dijawab oleh pendapat kedua, wal bariyah mushtaqqatun minal bar'i bimakna al-khalq, bermakna penciptaan. Fatabata anna salihil bashari khairul khalq, maka ini tetap menunjukkan bahwasanya orang-orang yang saleh dari kalangan manusia itu sebaik-baik makhluk. Ini pendalilan mereka. Baru dijawab jawabannya ini. Qala al-akharun, yang lainnya mengatakan innama saru khairal bariyati likaunihim amanu wa amilus salihat. Hanya mereka bisa menjadi sebaik-baik makhluk dikarenakan mereka beriman dan beramal saleh. Ini intinya. Wal malaika fi hadzal wasfi akmal, dan para malaikat dalam sifat ini lebih sempurna. Fa innahum la yas'amuna wa la yafturun, sebab mereka itu tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa lemah, tidak pernah mengalami futur. Fala yalzamu an yakunu khairan minal malaika, sehingga tidak melazimkan hal itu bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih utama dari para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat memiliki sifat na'am yang termaktub dalam ayat amanu wa amilus shalihat. Hadza ala qiraati man qara'a na'am al-bari'ah bil hamzi wa ala qiraati man qara'a bil ya'. Nah, in qulna innaha mukhaffafatun minal hamzah, jika kita katakan bahwasanya itu mukhaffafah dari peringanan dari hamzah, bariyah dari bariyah. Wa in qulna innaha nisbatun ilal bara, apabila kita katakan bahwasanya bariyah itu nisbah dari al-bara yang bermakna at-turab, kama qalahu al-fara fima naqalahu anhu al-jauhari fi as-sihah, yakunul makna annahum khairu man khuliqa minat turab. Berarti maknanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah mereka sebaik-baik makhluk yang diciptakan dari tanah. Fala umuma fiha idzan li ghairi man khuliqa minat turab. Man khuliqa minat turab. Sehingga kalau diambil dari kata ini berarti tidak ada keumuman padanya. Nah, untuk selain yang diciptakan dari tanah. Taib. Berarti ada dua kemungkinan lagi. Bariyah ini diambil dari apa? Taib. Kalau dari kata apa tadi? Al-bar'u yang bermakna al-khalqu, maka bisa mencakup. Tapi malaikat pun tercakup dalam sifat yang disebutkan di situ. Sehingga tidak menjadi nas yang tegas bahwasanya mereka lebih utama dari malaikat. Apalagi kalau dengan kemungkinan makna kedua bahwasanya bariyah dari kata al-bara bermakna turab, sebagaimana ditegaskan oleh al-fara, dan dia imam dalam lughah juga. Qala al-awwalun innama takallamna fi tabdili salihil bashar idza kamulu wa wasalu ila ghayatihim wa aqsa nihayatihim, wa dzalika innama yakunu idza dakhalul jannah wa nalu zulfa wa sakanud darajatil ula wa habahumur rahmanu bimazidi qurbihi wa tajalla lahum liyastamti'u bin nadhari ila wajhil karim. Al-awwalun, yaitu orang-orang yang berpendapat yang awal, yang berpendapat pertama tadi,
Nah, hanyalah kami berbicara tentang permasalahan pengutamaan orang soleh dari kalangan manusia ini apabila mereka mencapai kesempurnaan dan sampai pada tujuan mereka. Nah, yaitu apa? Ketika telah masuk ke dalam surga dan meraih kedekatan dengan Allah dan tinggal di derajat-derajat yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dengan tambahan kedekatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mereka bernikmat-nikmat melihat wajah Allah yang mulia. Ini kondisi yang apa? Yang sempurna. Makanya telah disebutkan di awal, ikhwan, dari sisi keutamaan ya memang Bani Adam lebih utama dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa? Ibrar. Kesimpulan dulu pertama sebelum kita bahas pembacaan dalil-dalil masing-masing pihak ini. Kesimpulannya kita rinci bahwasanya orang-orang soleh dari Bani Adam lebih utama dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa? Dari sisi apa? Abdurrahman? Akhir yang didapat oleh orang-orang soleh Bani Adam itu apa? Akhirnya adalah surga. Kehidupan mereka di surga kehidupan yang sempurna. Maka dilihat dari sisi itu tentunya mereka lebih utama. Dan malaikat lebih utama kalau dilihat dari sisi awal, dari sisi bidayah. Dibandingkan kita di dunia ini tentunya para malaikat lebih utama. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermaksiat. Wa qala al-akharun, yang lain menjawab, asya'nu fi annahum hal saru ila halatin yafuquna fiha al-malaikah aw yusawunahum fiha. Perkaranya yaitu pada permasalahan apakah mereka sampai pada kondisi yang bisa mengungguli para malaikat ataukah menyamai mereka padanya. Fa in kana qad thabata annahum yasiruna ila halin yafuquna fiha al-malaikah sullimal mudda'a wa illa fala. Nah, maka apabila telah sabit, ya, jika memang bisa menetapkan bahwasanya mereka sampai pada kondisi yang bisa mengungguli para malaikat, maka diterima klaim ini. Jika tidak, ya tidak. Dalam artian mereka diberi keutamaan, kedekatan. Cuman apakah bisa mengungguli para malaikat kedudukannya? Nah, ini kita butuh dalil. Ini pendapat kedua membantahnya. Taib. Masih ada beberapa pendalilan. Taib. Diambil pelajaran di sini, ikhwan, dari sisi apa? Sisi belajar untuk apa? Memahami dalil dan menguatkan pendalilan serta apa? Bagaimana taib membantah suatu pendalilan yang memiliki kemungkinan-kemungkinan dan melemahkan pendalilan tersebut. Taib, naktabi bihadza subhanakallah.